Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang gaya. Baik, gaya adalah sesuatu berupa dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan perubahan pada bentuk benda, kemudian arah gerak dan kecepatan gerak dari benda. Satuan besaran gaya dalam SI adalah Newton yang disingkat N. Definisi 1 Newton adalah besar gaya yang dapat memberikan percepatan sebesar 1 meter per sekon kuadrat pada benda yang masanya 1 kg, di mana 1 Newton itu setara dengan 1 kg meter per sekon kuadrat. Untuk mengukur gaya digunakan neraca Begas yang gambarnya seperti tampak di kiri gambar. Beberapa gaya yang bekerja pada suatu benda dalam satu garis kerja dapat diganti oleh sebuah gaya yang dinamakan resultan gaya. Dengan memperhatikan gaya sebagai besaran vektor, yakni besaran yang memiliki arah, besarnya resultan gaya sama dengan, kalau secara aljabar, dirumuskan sebagai sigma F sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 dan seterusnya. Gaya dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda akibat adanya sentuhan. Contohnya gaya otot, kemudian gaya gesek. Sedangkan yang kedua adalah gaya tersentuh, yakni gaya yang bekerja pada benda tanpa adanya sentuhan dengan benda tersebut. Contohnya gaya gravitasi bumi, kemudian gaya magnet, gaya listrik juga termasuk di dalamnya. Kemudian mengenai hukum 1 Newton, di mana hukum 1 Newton ini berbunyi jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Secara matematis dituliskan, jika sigma F sama dengan 0, maka A atau percepatan itu adalah 0 atau konstan. Hukum 1 Newton juga menggambarkan sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaan diam atau keadaan bergeraknya yang dinamakan inersia atau kelembaman. Oleh karena itu, hukum 1 Newton dikenal juga dengan sebutan hukum kelembaman atau hukum inersia. Sekarang hukum 2 Newton yang berbunyi, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematis dirumuskan A sama dengan sigma F per M atau sigma F sama dengan M dikali A, di mana sigma F ini adalah resultan benda, resultan gaya benda, kemudian M ini adalah massa benda, dan A ini adalah percepatan benda. Selanjutnya adalah hukum 3 Newton yang dikenal dengan sebagai hukum aksi-reaksi, yang berbunyi, jika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Seperti pada gambar terlihat ada gaya reaksi dan ada gaya aksi, di mana nilainya F1 sama dengan negatif F2. F1-nya digambarkan sebagai gaya aksi, sedangkan F2-nya digambarkan dengan gaya reaksi. Berikut ini adalah kesimpulan dari rumus gaya. Mulai dari hukum Newton 1, yakni sigma F sama dengan 0, kemudian hukum Newton 2, yakni sigma F sama dengan M dikali A, atau bisa juga dicari dengan cara A sama dengan sigma F dibagi M. Sedangkan hukum Newton ketiga adalah F1 sama dengan negatif F2. Nah, di sini ada contoh soal mengenai hukum 2 Newton. Di sana ada sebuah gambar ya yang menyatakan ada Hasan, Mardi, dan Dayat bekerja menggerakkan gerobak seperti pada gambar, di mana gaya yang bekerja ada 150 Newton, 100 Newton, dan 150 Newton. Dan gerobak bermassa 250 kg. Apabila gaya gesek yang dialami gerobak sebesar 200 Newton, tentukan A. resultan gaya pada gerobak dan B.
percepatan gerobak. Nah, cara pengerjaannya adalah seperti pada gambar. Diketahui ada F1, F2, F3, kemudian gaya gesek, dan massa. Ditanyakan adalah resultan gaya. Pertama-tama hitung dulu resultannya, yang searahnya berapa dan yang berbeda arahnya berapa. Di sini yang searahnya itu adalah yang 150, 100, dan 150 Newton. Sisanya dikurangi dengan 200 Newton, yakni gaya gesek, karena arahnya berlawanan arah dengan gaya yang pertama. Dari hasil perhitungan didapat bahwa resultan gaya pada gerobak itu sebesar 200 Newton. Lalu yang B, yakni mencari percepatan. Percepatan dicari dengan cara sigma F dibagi M. Sigma F-nya 200, M-nya 250. Dapatlah 0,8 meter per sekon kuadrat. Itulah percepatan yang dialami oleh benda. Dalam hal ini, bendanya adalah gerobak. Mungkin contoh yang dapat Ibu jelaskan sampai di sini. Silahkan kalian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu share di grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.